Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Rekan-rekan sekalian dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini, mari sama-sama kita renungkan di dalam perjalanan hidup kita sehari-hari ini. Kita sadar ataupun kita tidak sadari, ada tiga musibah yang terjadi, yang dihadapi oleh diri kita masing-masing. Apakah kita sadar atau tidak, ini semua tergantung kembali kepada diri kita masing-masing. Musibah yang macam apa? Yang model apa musibah itu? Yang pertama adalah musibah umur. Hampir tiap hari kita bangun tidur tanpa kita sadari bahwa umur kita itu berkurang. Umur kita itu berkurang setiap hari. Yang menjadi musibah bagi kita adalah, apakah umur yang berkurang itu menjadi perhatian kita? Kita pikirin apa enggak? Ya, atau kita bilang EGP. Emang gua pikirin, ya. Nah, itu musibah. Karena apa? Karena umur yang berkurang itu tidak akan kembali lagi. Tidak bisa diganti lagi. Umur berkurang, berjalan begitu saja. Tetapi kita bisa bayangkan atau kita bisa bandingkan kalau harta kita itu berkurang, aset kita itu berkurang, itu menjadi perhatian kita. Sampai-sampai kita nggak enak tidur, nggak enak makan, kesel, panas, kecewa, dan lain sebagainya kalau harta dunia itu berkurang. Padahal harta itu bisa kita cari lagi, bisa kita dapatkan lagi, dan kemungkinan itu besar karena kita masih berada di alam dunia ini. Tapi ingat, umur yang berkurang dia tidak bisa ditambah lagi dan tidak bisa digantikan umur itu. Dan ketika setiap hari kita bangun, umur itu berkurang, kita biasa-biasa saja, berarti ini merupakan musibah bagi diri kita. Itu yang pertama. Lalu musibah yang kedua adalah rezeki. Selama hidup kita ini, ya, selagi hayat masih dikandung badan ini, kita perlu makan, kita perlu sarapan, kita perlu minum. Siapapun orangnya, mau jabatan tinggi, mau rakyat jelata, pasti butuh makan dan butuh minum. Kalaulah
makanan. Makanan atau minuman yang kita saji, yang kita makan itu halal. Ya, halal ini satu kenikmatan yang luar biasa, bisa makan dengan barang yang halal luar biasa. Cuma yang menjadi musibah bagi seseorang itu adalah ketika bisa menikmati berbagai macam makanan dan minuman yang lezat-lezat, bahkan super daripada lezat, dinikmati di tempat-tempat yang indah, yang nyaman, dengan pemandangan-pemandangan yang luar biasa indahnya, atau di tempat-tempat tertentu, atau bersama saudara-saudara, bersama teman-teman tertentu, dia makan atau minum barang yang halal. Yang menjadi musibah, apakah dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu? Dia banyak bersyukur atas nikmat itu, atau malah sebaliknya dia melakukan berbagai macam kemubaziran. Atau kalau apa yang dia makan itu adalah makanan yang haram, ya mungkin zatnya itu halal, tapi cara mendapatkannya itu haram, dengan cara yang tidak benar. Atau mungkin zatnya itu memang udah haram, minuman-minuman keras udah haram, dia saji, dia makan, dia minum, lalu dia tidak merasa apa-apa, biasa-biasa aja. Ini berarti musibah bagi orang itu, musibah rezeki yang tiap hari dia makan, tiap hari dia minum. Kalau memang rezeki itu halal, sudahkah dia bersyukur? Kalau memang itu haram, maka dia hendaklah harus menghentikannya. Lalu yang ketiga adalah musibah yang ketiga pada diri seseorang adalah musibah perjalanan. Bahwasanya kita ini sedang berjalan, cuman kita nggak sadar berjalan kemana, berjalan menuju alam akhirat. Semakin kita berjalan dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, maka dengan demikian semakin dekat kita menuju akhirat, otomatis kita semakin menjauh dari dunia. Apa yang menjadi musibah perjalanan ini adalah ketika seseorang yang usianya sudah lanjut, ya, walaupun umur tidak ditentukan oleh usia, tapi ini merupakan isyarat usia sudah lanjut, ya, kesehatan sudah semakin berkurang, tapi yang ada di otaknya adalah bagaimana mendapatkan fasilitas dunia. Dia lupa dunia itu akan ditinggalkan. Dia akan menuju kepada alam akhirat, tapi di sisa-sisa hidupnya itu dia masih berpikir tentang dunia. Bahkan tidak lagi peduli mana halal dan mana haram. Ini merupakan musibah yang ketiga, musibah di dalam perjalanan, bahwasanya dia sedang berjalan menuju ke alam akhirat. Semakin hari, semakin minggu, semakin bulan, semakin tahun, semakin dekat perjalanan akhirat itu, dan semakin jauh dunia akan ditinggalkan, tetapi orientasinya masih dunia. Maka kalau itu tiga hal itu masih ada di dalam diri kita, maka itu merupakan bagian musibah di dalam diri kita, musibah harian yang kita alami, yang kita dapatkan. Dan berhati-hatilah, kalau ini tidak kita hentikan, kalau ini kita biarkan, maka dia bisa merugikan diri kita di dunia, terlebih lagi di alam akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.